Iya, iya. Oke, ya direkam. Hmm. If I put a piece of paper and then I try and put a turtle on top, the paper cannot support the turtle. But if I take another piece of paper, fold it up, place it over here, and put the turtle here, it can support the turtle. Why? I don't know. Imagine that this is your life journey. Your life journey is not a straight line. It is not always smooth sailing. You will encounter problems that will turn your life upside down, inside out, and then it will create all these foes. But this problem will make you stronger and help you go the distance to achieve your goal. If I put a piece of paper, Oke, dapat pelajaran ya tadi ya. Jadi kalau hidup kita tuh flat, lurus aja, datar aja, kemungkinan untuk menghadapi masalah itu dengan solusi yang bagus, menerapkan solusi yang bagus dengan memberikan solusi yang bagus, yang tepat untuk permasalahan, itu susah. Tapi ketika kita hidup dan ada rintangan di dalamnya, kita bisa lebih kuat, lebih strong. Jadi kita belajar dari kesalahan. Bukan berarti nggak boleh buat salah. Semakin banyak salah yang kita lakukan, semakin kita belajar dari kesalahan. Nah, yang salahnya itu udah buat salah, terus buat salah lagi, nggak pernah belajar dari kesalahan. Nah, itu baru. Tapi ketika dia buat salah, lalu dia belajar dari kesalahan, itu yang baik. Nah, sekarang kita ini membahasnya tentang mengasuh anak ya. Apalagi anak SD yang rentan usianya kalau kelas 1 itu masih 6 tahun, 6,5 tahun, 7 tahun, 7,5 tahun. Nanti mereka naik ke kelas 2 itu udah masuk ke 7 tahun, 7,5 sampai ke 8 tahun. Gimana sih cara mendidik anak-anak itu supaya sesuai dengan usianya mereka? Terkadang kita mendidik anak-anak tapi tidak sesuai dengan usianya mereka. Kasihan sekali anak-anak. Kami pribadi yang angkatan kami, anak-anak yang lahirnya tahun 90-an, itu tidak mendapatkan pendidikan yang totality parenting, walaupun pada saat itu ada juga orang tua yang parenting. Tapi beberapa beberapa orang-orang dewasa yang usianya sekarang 30-an tahun itu sukses. Nah, ada pertanyaan nih, loh, kemarin aku dididik sama orang tuaku, ayah ibuku kayak gini, dengan hal yang keras, disiplin yang keras, kalau tidak apa dihukum, punishment, dan bla 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 dan sebagainya. Aku bisa jadi orang sukses sekarang, gitu aja sukses. Apalagi kalau dididiknya dengan cara yang bagus. Yang kayak gitu kan aja, yang banyaknya punishment, dengan keras, disiplin, dan sebagainya, itu aja bagus. Apalagi dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, dan tidak ada punishment. Itu pasti jadi anak yang luar biasa, bagus banget. Oke, kita cek lagi. Coba lihat, mungkin teman-teman udah pernah memutar video ini berkali-kali. Ini juga Siska kasih tahu kan ke yang lainnya, termasuk ke diri sendiri. Di depan anak-anak, minimal sekali di depan anak-anak, kasih contoh yang baik, attitude yang baik, tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, karena secara tidak langsung tanpa kita mengajarkan, mereka belajar sendiri. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from.
tidak melakukan. Oke, coba kita next. It looks like rain again. Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! I'm stupid. Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive. Dan biasanya begini, kalau ayah ibunya sudah bagus, itu otomatis anaknya akan mudah cepat berubah. Ini sudah pengalaman begitu. Fitrahnya begitu. Bapak ibunya mulai baik, itu semua akan dirubah oleh Allah satu keluarga. Anaknya akan mulai berubah. Ya, karena ketika ayah ibunya baik, ayahnya mencari nafkahnya baik, ridho Allah turun, ibunya juga baik, maka yang masuk ke tubuh anak-anaknya baik semua. Maka mulai terjadi perubahan. Ini sebenarnya gampang kalau ingin anaknya baik, orang tuanya jadi baik. Orang tuanya baik. Jadi kalau anak ada yang tidak baik, jangan marahin anak, istighfar dulu. Mungkin antum tuh yang nggak pernah memberikan kebaikan di situ. Jangan banyak tuntut anak. Ustaz, bagaimana ya anak saya begini? Ya, ketika Allah turunkan dan tetapkan itu menjadi anak Anda, ketika lahir anak itu baik. Baik, gak ada anak kemudian ketika lahir jahat. Makanya disebut ins di Quran. Disandingkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya baik, ramah, lembut. Gak ada anak ketika dilahirkan langsung kasar, gak ada. Oke. Dah, ini. Nah, sekarang pentingnya tuh kayak gini. Terkadang kita memperlakukan anak itu sama rata. Anak yang umurnya 6 tahun, 7 tahun, kita perlakukan dia seperti anak yang umur 10-11 tahun. Sebenarnya itu belum tepat. Dan Siska berani bilang di sini itu nggak tepat. Karena gini, anggap anak SD kelas 1, anak SD kelas 2, anak SD kelas 3, 4, 5, dan 6. Anak kelas 1 itu sama seperti tadi yang video teman-teman lihat, yang di video kedua. Mereka ketika buat salah itu tolong jangan dimarah. Tidak dimarah. Anak kelas 1 ketika buat salah tidak dimarahi. Tapi dikatakan bahwa, sampaikan kepada mereka, oh nulisnya tidak di dinding. Kita menulis di kertas ya. Kita tidak menulis di dinding. Kalau seandainya mereka coret-coret dinding dan sebagainya, kita tidak menulis di dinding ya. Kita menulisnya di kertas. Mereka lari-lari di dalam kelas. Oke, kita di dalam kelas berjalan. Nanti kita berlari, ada waktunya di lapangan. Ada waktunya. Kalau di kelas kita berjalan. Itu. Enggak langsung serta-merta. Jangan lari-lari di kelas. Bahaya jatuh. Bla 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 dan sebagainya. Enggak, itu anak kelas 1 itu enggak kayak gitu cara penanganannya, enggak cara kayak gitu cara pendidikannya. Karena kalau seandainya kita marah sama anak, itu terekam di dalam otak anak-anak. Dan bahayanya ketika terekam itu lama. Long term memory. Jadi lama. Dan itu akan mereka aplikasikan juga sama temannya yang lain ketika mereka ngelihat temannya lari-lari di kelas. Jangan lari-lari di kelas, kata ibu guru, kata ustazah kayak gini, kayak gini. Nah, mereka dengan nada yang tinggi, tanda kutip ya, marah kepada temannya. Dan itu tidak kita harapkan untuk anak-anak yang baru usianya 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Jadi kita masih ngasih tahu sama anak, itu tidak bagus, yang bagus seperti ini. Lari-lari ada, boleh, tapi di lapangan. Dan ada waktunya. Selalu kita sebutkan, ada waktunya, boleh lari. Jadi kita sebutkan tidak pada tempatnya, lari-lari itu ada tempatnya dan ada waktunya. Kalau lari-lari itu boleh di lapangan, tapi ketika kita tidak menyebutkan waktunya, dia pergi ke lapangan. Nah, tolong perhatikan. Ya. Jadi ketika kita bilang sama anak-anak, boleh, tapi ada waktunya. Kamu mengerjakan ini boleh, tapi ada waktunya. Itu hal yang paling efektif untuk melarang anak mengerjakan sesuatu. Contoh nih, guru lagi menjelaskan di depan. Tapi sebenarnya untuk anak SD itu, apalagi kelas 1,
mereka hanya bisa fokus paling lama 10 sampai 15 menit. Tolong jangan pakai metode ceramah yang lebih daripada 15 menit untuk anak SD. Tidak akan nangkap sama mereka. Mereka diam pun informasi yang terserap ke otak tidak akan sampai 5%. Jadi anaknya kelas 1 SD itu sukanya gerak, motorik kasarnya, motorik halusnya itu tuh diperhatikan. Mereka suka gerak, mereka suka nyanyi, dan juga mereka suka eksplorasi, mencoba hal-hal yang baru. Jadi pakai metode yang sekiranya metode dan strategi itu tuh bukan cuma satu saja, tapi di mix. Biasanya yang Siska pakai tuh, kalau seandainya penjelasannya 10 menit, Siska biasanya cuma menjelaskan untuk anak kelas 1, kelas 2 itu tuh 10 menit aja. 10 menit, kemudian oke, sekarang kita bekerja ya. Nah, bukan kelas 1, kedua, 3 itu narasinya bukan belajar, tapi bekerja ataupun mengerjakan tugas tidak. Melakukan tugas enggak, tapi mengerjakan tugas. Jadi istilahnya tuh bekerja. Kita bekerja ya. Pekerjaan kita adalah menyusun gambar. Pekerjaan kita adalah menyusun balok. Pekerjaan kita adalah memasangkan flashcard. Tuh. Jadi, oke. Kalau sudah selesai, nanti dilihat di rolling. Nah, guru itu biasanya kalau di dalam kelas, Siska sendiri pribadi, meja guru itu cuman untuk meletakkan media-media yang ada. Meja guru itu digunakan untuk meletakkan media-media yang ada. Kursi guru itu hampir jarang diduduki. Hampir jarang duduk di kursi guru, kecuali hanya saat mengawasi anak ujian. Karena untuk anak kelas 1, ketika kita bergerak aktif, fokus mereka itu tuh akan lebih tertuju kepada kita. Itu untuk anak kelas 1 bagi guru. Jadi guru tuh banyakkan gerak di kelas 1. Banyak gerak, banyak ekspresi. Stop dulu. Banyak gerak, banyak ekspresi, banyak senyum, banyak senyum. Tolong kalau seandainya guru ada masalah di rumah, ada masalah di asrama, jangan dibawa ke sekolah. Karena anak-anak kelas 1, kelas 2, apalagi anak-anak SD itu paling pintar sekali membaca ekspresi walaupun mereka tidak menyampaikan apa yang mereka ketahui. Itu anak-anak kelas 1. Pintar sekali dia membaca ekspresi. Makanya terkadang ketika ada anak mau mendekati kita, tapi kita dengan wajah masa memikirkan sesuatu, dia pasti merasa takut-takut. Tapi kalau ekspresinya fresh, walaupun kita mengerjakan sesuatu, anak tuh langsung, ya udah, Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bapak. Kami mau ini, tapi kami nggak tahu. Mereka pasti welcome. Mau aja gitu, langsung ke kita. Tuh. Jadi untuk anak kelas 1, kurangi kalimat yang, kalau kita bilangnya biasanya di parenting virus komunikasi ya. Memerintah, enggak. Memarahi, menyuruh, menjudgment, kemudian juga menghakimi, tidak. Nah, nih, yang dimaksud memerintah tuh kayak gini. Kelasnya masih kotor, coba bersihkan dulu. Oh tidak, kelas 1 bukan kayak gitu. Walaupun kelihatan sama kita kelas kotor, ya udah. Oke teman-teman, ayo kita bersih-bersih sama-sama. Ustazah lihat masih ada sampah. Ya udah ustazahnya ngambil sapu. Ya kita bersih sama-sama ya. Kita buang sampahnya ke kotak sampah ya. Kita sama-sama. Kerjakannya tuh sama-sama. Bukan siapa yang piket hari ini? Piket dulu. Enggak, tolong tidak. Itu bukan anak kelas 1, 2, dan 3. Anak kelas 6. Itu kelas 1. Tapi bukan dengan judgement ya. Bukan judgement juga. Jadi kalau masih kelas 1, kelas 2, tipenya mengajak bersama. Jadi, kita dulu yang melakukan, orang tuanya dulu yang melakukan, ustazahnya dulu yang melakukan baru. Dan alhamdulillah, dulu almarhum Ayah Siska itu luar biasa. Jadi ketika belajar parenting baru ingat, Ayah itu tuh kalau nyuruh untuk nyapu, sis, ayo nyapu bareng. Belajar itu kerennya sampai sekarang Siska masih ingat tuh. Kalau ayah tuh nyuruhnya kayak gitu.
Yuk sis, nyapu. Rumah nih kotor loh kayaknya. Yuk nyapu bareng. Iya, kita nyapu. Kayak gitu. Itu sis keinget banget. Itu kalau ayah. Tapi beda ya. Kalau sama ibu ya. Ibu beda. Nah, sayangnya kita kecil dulu nggak mendapatkan hal yang seperti itu. Dan secara tidak langsung, alam bawah sadar kita merekam itu dan kita aplikasikan kepada anak-anak. Nah, itu yang benang merah yang harus diputus. Makanya, tolong untuk anak kelas 1 yang virus-virus komunikasi itu kita hilangkan. No judgment. Kalau bisa panggil anak tuh sama panggilan kesayangannya mereka yang buat mereka tuh meleleh gitu. Ih, si cantik ustazah, Masya Allah si imut-imutnya ustazah, Masya Allah si pinternya. Mereka senang kayak gituin. Orang dewasa aja senang kayak gituin, apalagi anak-anak. Beneran. Jadi panggil yang seperti itu. Tolong tapi jangan body shaming ya. Ih, si gendutnya. Enggak. Jangan body shaming. Tapi puji panggil dengan panggilan yang buat mereka senang. Itu anak-anak kelas 1. Neng, itu akan membuat mereka dekat secara tidak langsung. Jadi nggak perlu caperan sama anak-anak kelas 1, 2, cukup dengan menerapkan yang seperti itu saja, mereka akan langsung dekat. Tuh. Nah, kemudian tipe untuk menyuruhnya tadi udah ya, memberikan instruksi kepada anak-anak, berarti kan kita dulu yang mengerjakan. Baru ajak anak-anaknya. Tuh. Terus gimana kalau seandainya ada anak yang nggak mau ajak? Kita tuh lagi bersih-bersih, tapi dia nggak mau. Oke, ambil sampahnya. Biasanya siswa kayak gini. Kita nih bersih-bersih sama nih, menguti sampah. Terus ada anak yang nggak mau. Oke. Umi Siska ada sampahnya. Ambil sampahnya, letakkan di tangannya mereka. Oke, makasih. Tolong buang ke kotak sampah ya. Dah, mereka kan buang sendiri. Lakukan itu terus menerus. Bisa nggak itu sekali aja langsung mengubah karakter anak yang mohon maaf ya, tanda kutipnya itu pemalas. Nggak bisa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, itu masih belum bisa mengubah anak. Tapi lakukan berkali-kali secara kontinu. Jadi biasanya kalau Siska masih tahu sama guru-guru, terutama yang baru megang anak-anak transisian, tolong di 3 bulan pertama, terapkan aturan. Kalau kelas 1, kelas 2, aturannya tidak tertulis. Kita menyampaikannya aturan kayak gini. Oke teman-teman, selamat bergabung di kelasnya Ustazah pada hari ini. Biasanya panggilnya kalau di sekolah Siska, Umi Siska ya. Oke teman-teman, gabung lagi ya sama kelasnya Umi Siska ya. Di sini Umi Siska ngajarnya fikih. Nah, belajar fikih dengan Umi Siska, 1, fokus ya, ketika Umi Siska berbicara, teman-teman mendengarkan dulu, karena kita berbicara bergantian. Tekankan dengan nada dan intonasi. Bergantian. Ketika Umi Siska berbicara, teman-teman mendengarkan dulu. Nanti ketika Umi Siska selesai berbicara, teman-teman ingin bertanya, boleh. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan sampai Umi Siska izinkan untuk berbicara. Itu. Diberikan penekanan-penekanan pada kalimat yang kita ingin anak itu mengikuti aturan kita. Bukan dengan nada yang tinggi, tapi tidak. Ada penekanannya. Jadi ketika kita belajar, biasanya kalau di vokal ada intonasi gitu ya. Ada intonasi-intonasi, jadi anak tuh tahu, oh ini loh yang harus dilakukan. Bergantian. Oke, diizinkan. Tuh. Itu untuk anak-anak. Oke, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Jadi bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Mau bahasa Indonesianya tidak sesuai SPOK juga nggak apa-apa. Ya sama kita biasanya baik dan sopan. Terkadang ada anak yang menggunakan bahasa Indonesia tapi dia tidak sopan. Jadi makanya kita terapkan aturannya yang baik dan sopan ya. Baik dan sopan. Bagaimana yang baik dan sopan ketika kita berbicara, teman kita tidak merasa tersakiti dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya, teman-teman boleh meninggalkan kursi, berdiri dari kursi ketika Umi Siska sudah mengizinkan. Jadi izin dulu ya. Dah cukup itu saja biasanya untuk aturan anak kelas 1. 3 itu ketika diterapkan selama 3 bulan, dah clear, selesai. Anak-anaknya aman.
Oke, next. Tuh, tapi itu 3 bulan. 3 bulan berarti ada 1 bulan itu 30 hari ya, kita genapkan 30 hari. Ambil waktu liburnya Sabtu dan Ahad. Oke, berarti ada 5 hari. Kisaran 20 sampai 25 hari. 25 hari dikali 3 ada 75. Jadi kisaran kita mengulang-ulang hal yang sama itu 75 kali. Jadi setiap masuk kelas, sampaikan terus, setiap masuk kelas, sampaikan terus, setiap masuk kelas, sampaikan terus. Nah, 3 bulan ketika sudah disampaikan dengan hal yang sama, itu akan melekat di otak anak. 4 bulan kemudian tanpa kita sampaikan terus, anak-anak udah refleks, jalan otomatis seperti itu. Hanya saja, ini catatan ya Ustazah Repi. Satu guru dengan guru yang lainnya harus punya aturan yang sama. Tuh, aturan sama. Jangan sampai nanti Ustazah Salminya bilang, kita berbicara pergantian ya, ketika di kelas, ketika Ustazah Salmi sudah selesai berbicara, teman-teman baru boleh berbicara. Nah, nanti yang lainnya, Ustazah Fulana mengizinkan anaknya itu membantah ketika gurunya sedang menjelaskan. Maksudnya mengizinkan kayak gini, gurunya menjelaskan, kemudian anak tuh bertanya, lalu gurunya tidak menyampaikan bahwa yang dikerjakan anak tersebut belum benar pada saat itu. Dijawab pertanyaan anaknya, contoh kayak gini, guru menjelaskan, Ustazah, saya tidak mengerti itu, saya kayak gini, kenapa harus seperti itu? Terus ustazahnya menjawab, berarti mengizinkan anak tersebut untuk menyela di penjelasan gurunya. Nah, bagusnya sikap gurunya ini, oke terima kasih, tapi ustazah belum buka sesi pertanyaan loh, nanti ustazah jawab ya, dengarkan dulu ya penjelasan ustazah ya nak ya. Dengarkan dulu penjelasan ustazah, nanti ketika ustazahnya sudah selesai menjelaskan, baru boleh bertanya. Nanti ustazah tanya, bukan langsung, enggak nanya sekarang, nanti nanyanya. Enggak, jangan kayak gitu juga untuk men-stop anak supaya untuk tidak bertanya. Bilang, oke, ustazahnya belum buka sesi pertanyaan, nanti ya ustazah jawab ya, setelah ustazah menjelaskan, dengarkan dulu ya penjelasan ustazah. Kalau ustazah sudah selesai menjelaskan, boleh nanti bertanya. Anak akan termindset di dalam otaknya. Oh, kita tuh boleh nanya, tapi ada waktunya untuk nanya. Hanya saja gitu, oh nggak boleh nanya sekarang, ustazah lagi menjelaskan. Nah, di waktu selanjutnya, anak tuh pasti akan mikir, takut untuk bertanya gitu. Itu yang menyebabkan terkadang kita orang dewasa takut untuk bertanya, karena ketika kita kecil, kita sering di judgment. Nggak boleh nanya, nanti nanyanya, gitu. Sama guru-guru kita di masa lalu. Makanya terkadang kalau kita nanya, takut-takut dan sebagainya. Dan ketika kita bertanya, kita suka disalahi. Kita, loh kok kamu kayak gini, gitu. Nanyanya tuh yang benar, ini nggak pertanyaannya tentang pelajaran ini loh. Nah, jadi anaknya itu tidak akan mau lagi nanya. Dan itu efeknya di kita. Orang-orang dewasa, anak-anak remaja seperti Ustazah Salmi, Hanifah, Revi. Itu efeknya ketika flashback, kilas baliknya itu ngingat, oh pantasan ya, agak susah untuk bertanya. Mungkin pada masa lalunya, ketika bertanya, tapi tidak judgment sama gurunya. Ketika bertanya, tapi gurunya nggak memberikan respon positif. Itu alam bawah sadar. Tanpa kita ketahui, kita seperti itu. Sama anak-anak, makanya hati-hati. Berkali-kali saya ingatkan, hati-hati jadi guru. Ketika kita melakukan yang itu, terekam sama anak, efeknya nggak akan terasa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak. Bertahun-tahun ke depan baru efeknya terasa. Efeknya terasa bukan secara manual dituangkan, tapi secara otomatis. Otomatis dari dalam diri anak itu sendiri mengerjakan hal yang seperti itu. Makanya untuk anak-anak memang dipikirkan baik-baik bagaimana lisan kita yang keluar, perilaku kita yang keluar, gitu. Nah, itu beberapa hal komunikasi untuk anak-anak. Dan sama seperti bukan cuma guru ya, mungkin Ustazah Hanifah juga berinteraksi dengan anak-anak. Enaknya berinteraksi sama anak-anak itu, kalau anak kelas 1 ataupun kelas SD,
Tapi ini nggak ditiru ya. Saat kita bad mood dan mereka itu sudah ada kedekatan dengan kita, dekatnya mereka, tingkah-tingkah kecilnya mereka tuh buat bad mood kita tuh hilang. Itu enaknya. Dan terkadang, contoh nih, ada yang bilang, kalau di sekolah tuh biasanya gini, ada anak yang samperin ke TO, masuk ruangan, itu sering banget tuh, tidak baca salam. Nah, tolong, ini tugas juga. Biasanya kalau ke tata usaha, bendahara, anaknya masuk ruangan, tidak baca salam. Oh, tadi sudah baca salam belum? Terus kita nih benar-benar nggak dengar loh anak tuh, dan benar-benar yakin anak itu tidak baca salam. Sudah loh Ustazah. Wah, Ustazah belum dengar. Boleh ulang lagi? Kayak gitu. Enggak, tadi nggak baca salam loh. Ustazah beneran nggak dengar, nggak baca salam, ulang lagi. Enggak kayak gitu ya. Ustazah belum dengar. Boleh ulang lagi? Kayak gitu. Lebih bagus kita meminta anak itu mengulang, walaupun tanda kutip ya, kita tahu mereka tuh bohong atau sesuatu, atau memang kita yang belum dengar, tapi kita minta anak mengulang karena kita memang belum mendengar. Jadi nggak menjudgment dia tuh salah, walaupun mereka buat kesalahan, tidak menjudgment. Dan itu akan memberikan efek positif juga sama anak. Ustazah belum dengar ya? Oh ya udah, Assalamualaikum Ustazah. Gitu. Atau nanti dia kayak gini, ini juga anak sekarang, problematika banget. Minta sesuatu, minta tolong sesuatu, tapi nggak pakai embel-embel. Nah, tuh. Aku mau ini, boleh minta? Aku boleh ini, mau pinjem? Nah, itu juga permasalahan kemarin waktu di tempat Siska ngajar. Dan itu kita ingatkan. Oh, mohon maaf, berbicaranya dengan siapa ya? Tuh. Terus ketika dia mengulangi hal yang sama, aku mau kertas, boleh minta kertasnya? Kita ulang tapi dengan kalimatnya benar. Bu, aku mau minta kertas. Boleh minta kertasnya, Bu, satu? Kayak gitu ya, Nak ya. Coba ulangin lagi. Jadi ada embel-embel. Anak sekarang kebanyakan nggak pakai embel-embel, sama kayak kita orang dewasa. Yang kalau kita ngeliat kayak mahasiswa-mahasiswa gitu ya, yang minta tolong sama dosennya atau apa-apa gitu, ataupun sama seniornya, itu embel-embelnya udah mulai kurang. Makanya untuk karakter itu sudah sangat tergerus sama zaman sekarang. Nah, itu yang harus diulang-ulang. Itu untuk parenting singkat. Sudah 1 jam. Parenting singkat yang sekarang. Jadi ada beberapa untuk anak SD. Yang paling penting, ketika ingin melakukan sesuatu untuk anak, lakukan bersama-sama, kita dulu, nanti baru kita ajak anak-anak. Ketika ingin berbicara kepada anak-anak, hindari kalimat larangan, tapi lebih sampaikan kepada yang baiknya seperti ini, yang baiknya seperti ini, yang baiknya seperti ini. Gitu. Jadi bilang kalimat larangan-larangan, enggak kayak gini ya, enggak boleh kayak gini ya, enggak boleh kayak gitu ya. Contohnya gini aja, meja, anak-anak mencoret-coret di meja, oke kita menulisnya di kertas ya. Meja untuk belajar, kita nulis di kertas. Oke, nak ya? Oke, diulangin lagi besoknya, kasih tahu lagi. Kita nulisnya di kertas, meja untuk belajar. Diulangin lagi, kasih tahu lagi. Dan tolong jangan bosan. Ini memang berkali-kali, memang susah banget. Makanya anak SD nggak bisa ngomongnya cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Harus berpuluh-puluh kali untuk menyampaikan sama anak. Nanti ketika udah 2 minggu kita kasih tahu nggak juga, ya udah. Kita nulisnya di kertas ya, tidak di meja. Nah, sekarang mejanya sudah kotor, kita bertanggung jawab untuk membersihkannya. Ayo kita bersihkan sama-sama, yuk. Oke, bersihkan sama-sama, Ustazah ikut bersihkannya. Jadi untuk sementara itu dulu. Kita bersihkan sama-sama ya. Ajak anaknya untuk bersihkan sama-sama untuk kelas 1, 2, 3. Gampang-gampang sulit sih mendidik anak kelas 1, kelas 2. Ketika di awalnya udah benar, mereka akan ikut sendiri. Tapi ketika awalnya sudah, istilahnya gini, kalau dalam istilah permesinan, skrupnya udah salah, untuk mengganti mesinnya tuh susah gitu. Makanya yang pertama itu memang yang luar biasa sekali. Nanti
bulan-bulan selanjutnya ketika di 3 bulan pertama udah diterapkan itu enak aja nanti. Aman. Sama kayak Zikra kemarin waktu sempat Siska berkunjung sebenarnya untuk latihan kuda sih 1 mingguan di Darul Huda. Zikra itu bukan tipikal yang suka akrab sama orang dan suka kalau disuruh langsung nurut. Cuman ya udah ngomongnya sama Zikra halus. Dek, Ante mau kayak gini, adek mau ikut. Jadi mengerjakan sesuatu pakai ekspresi. Kalau ngomong sama Zikra pakai ekspresi, tapi kalau sama Askar beda. Dek, Ante mau kayak gini. Dek, Ante mau lipat baju. Adek mau ikut. Kayak gitu, pakai ekspresi kalau sama Zikra karena dia masih kecil. Tapi kalau sama Askar, enggak. Askar udah SMP ya. SMP. Jadi per usia anak beda cara penanganannya. Akan lebih kelihatan ngomong sama anak kelas 1, kemudian langsung loncat ke ngomong kelas 6 itu ekspresinya dan pola berbicaranya itu akan lebih berbeda. Tuh. Makanya untuk sementara di kitanya sendiri dulu ubah mulai Senin ubah dulu cara komunikasi, cara ngomong sama anaknya, hindari kalimat perintah, kalimat larangan, kemudian judgement sama anak. Ajak kerjakan sama-sama, kemudian beritahukan mana yang baik dan lakukan yang baik. Itu untuk anak. Kita lanjutkan slide selanjutnya di next meeting. Sampai di sini ada pertanyaan ataupun ada problem di kelas yang ingin disampaikan untuk didiskusikan sama-sama? Ada, Ustazah. Oke, ya Salmi. Boleh, Salmi. Pertanyaannya, bagaimana anak yang kemudian dan yang tantrum di kelas, Ustazah? Anak yang kemudian sama anak yang tantrum di kelas. Kemudian dan tantrumnya ini ketika waktu istirahat atau ketika sedang dalam pelajaran? Sedang pelajaran, Ustazah. Sedang dalam pelajaran. Oke, kita ambil dulu yang pertama, anak yang kemudian. Sebenarnya untuk anak SD itu belum tepat dikatakan bahwa anak itu kemudian ya. Kemudian itu setahu Siska itu untuk anak-anak remaja yang akan dewasa. Anak-anak remaja dan akan dewasa. Tapi kalau untuk anak SD, kenapa kita suka ngelihat dia itu mood, tiba-tiba nih moodnya bagus nih di kelas hari ini, besoknya moodnya nggak bagus. Besoknya lagi moodnya bagus, dia aktif nanya, besoknya lagi dia nggak bagus, besoknya lagi nggak bagus. Satu, yang pertama, coba cross check sama orang tuanya ada permasalahan di rumah atau enggak. Oke. Makanya kemarin waktu nanya sama Ustazah Revi, ada jadwal piket nggak gurunya? Enggak, karena karena wali kelas, guru kelas sendiri yang menyerahkan anak ke orang tua dan juga mengambil anak ke orang tua. Jadi menerima anak di waktu anak itu datang dan juga menyerahkan anak di saat anak itu pulang. Sebenarnya kalau di kita, kenapa orang tua itu sendiri yang mengantarkan anak dan menyerahkan anaknya ke guru di pagi hari agar bisa dididik oleh guru? Satu, yang pertama, jalin komunikasi sama orang tua. Sama anaknya pagi ngapain, aman nggak moodnya? Contohnya gini nih, dibangunin pagi langsung bangun, atau dibangunin pagi males-malesan dulu gitu. Nah, ketika dibangunin pagi males-malesan dulu, pasti ada penyebabnya nih. Tidur malamnya jam berapa? Tuh, tidur malamnya pas kok jam 9, tapi pas bangun susah banget gitu. Pas bangun susah banget. Nah, itu ada apa? Nah, cek lagi orang tuanya cara ngebangunin anaknya kayak gimana. Tuh. Dan orang tuanya membiasakan anaknya bangun enggak di pagi hari. Ketika orang tuanya tidak membiasakan anaknya bangun di pagi hari, makanya perilaku anak yang umur 3, 4, 5, 6 tahun itu akan terbawa ke anak yang umurnya 7 tahun. Anak yang tidak, ini mohon maaf ya, karena di Darul Huda kan langsung ke SD ya, tanpa TK ya. Anak yang tidak terbiasa bangun pagi,
di TK-nya ataupun dia belum TK, untuk bangun pagi SD itu susah. Ketika orang tua membangunkan 1 kali, 2 kali, 3 kali aman, atau orang tuanya membangunkan dengan cara yang tanda kutip belum sesuai dengan parenting, anaknya udah bad mood duluan. Bisa jadi kayak gitu. Nah, jalin komunikasi sama orang tua. Kayak gimana anaknya. Nah, ketika di kelas, terus anaknya udah kayak gitu tuh, kita belum bisa nih ngubah yang rumah tangganya keluarga tuh kayak gimana. Ya udah, pilih metode, strategi yang buatnya anak tuh menarik. Makanya di awal tadi Siska bilang, biasanya malam kita akan melihat karakter anak. Oh, anak ini sukanya nonton. Tapi jangan berketerusan nonton ya. Sama Siska itu biasanya nonton cuman paling lama 15-20 menit. 15-20 menit sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi ini metodenya kelas 1 yang Siska buat. Biasanya kita kalau di bulan pertama, minggu pertama itu perkenalan dulu. Perkenalannya sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Dan tolong guru-guru SD jangan jaim untuk nyanyi. Awal-awal dulu Siska juga kayak gitu, nyanyi. Aduh, suara fales. Ngikuti irama nggak bisa. Tapi karena tuntutan harus memberikan yang terbaik untuk ini generasi-generasi Indonesia di masa depan, ya udah nyanyi fales nggak fales, pokoknya nyanyi sama anak-anak sama-sama nyanyi, perkenalan nyanyi, kemudian penyampaian apa yang seharusnya dilakukan tadi kayak aturan ya, yang disebutkan secara lisan aja tuh. Kemudian kalau sudah selesai kita perkenalannya boleh ajak ke lingkungan sekitar main. Nah, biasanya kalau sama Siska, kita buatnya tuh kayak istilahnya anak kecil itu suka diperlakukan seolah-olah mereka dewasa. Gitu. Mereka udah besar loh, itu tuh anak kecil Kak. Suka. Jadi kita buatnya kemarin itu papa nama di sini namanya Salmi, direktur eksekutif, dah diletakkan gitu. Salmi ya, direktur eksekutif. Itu sebenarnya bagus juga untuk anak-anak untuk memotivasi mau menjadi apa mereka di masa depan. Sambil kita mengingat nama anak, sambil anaknya termotivasi, terus yang paling penting sama anak, panggil terus namanya mereka. Salmi, sehat ya hari ini ya? Hanifah kemarin ngapain? Jadi mention terus, sebut terus nama anaknya. Sama seperti kita orang dewasa, ketika nama kita disebut dan diingat oleh orang lain, apalagi orangnya itu orang yang kita kagumin, guru yang kita favorit banget, itu kita pasti senang banget. Apalagi anak-anak. Sebut terus namanya. Apapun itu. Jangan hindari yang gini ya. Nak, tolong ustazah nak. Nak, kayak gini nak. Nak kan banyak ya. Jadi usahakan panggil nama anak dengan namanya mereka. Dengan namanya. Nah, sekali-sekali ketika di waktu-waktu break time boleh pakai panggilan-panggilan yang buat mereka senang. Masya Allah, si cantik ustazah sudah selesai duluan gitu. Itu bentuk reward kita sama anak SD. Jadi kalau anak SD itu tidak diberi reward dalam bentuk material. Kenapa tidak diberi reward dalam bentuk material? Menghindari mereka bersifat materialistis. Jadi ini ada beberapa anak pernah sih pengalaman. Ini salah satu anaknya ini ya, Ustazah Fitri ya. Ante. Zafa kayak gini, mana hadiahnya? Gitu. Itu sebenarnya memberikan reward itu mengurangi anak-anak bersifat materialistis. Jadi kalau kita sama anak tuh rewardnya udah, alhamdulillah sudah dapat nilai yang bagus. Alhamdulillah nilainya sempurna ya. Jadi reward dalam bentuk benda itu kita tiadakan untuk anak SD. Kalau sekali setahun boleh lah, sekali setahun ya boleh. Tapi kalau berketerusan tidak, karena nanti ini boleh diingat ataupun dilihat-lihat memori sebelumnya. Nanti ini anaknya tuh akan suka nagih hadiah. Tuh. Nah, kalau untuk anak yang bad moodan tadi, bad moodan, boleh cari strategi metode yang sesuai. Anak tuh sukanya tuh gerak, pokoknya mata dan telinganya mereka sama fisiknya mereka itu harus aktif semuanya.
Jadi boleh kalau mau yang paling enaknya banget itu flashcard. Gunting nempel itu. Kenapa gunting nempel itu sangat dianjurkan untuk anak kelas 1? Itu untuk yang pertama untuk melatih motorik halusnya. Nah, cek nih, ketika Ustazah Salmi, Ustazah Hanifah, Ustazah Repi nanti buat metode pembelajaran, kan ada gambar. Usahakan gambarnya itu tuh ada bentuk kotak. Di dalam gambarnya itu ada bentuk kotak, bulat, lingkaran, oval, ataupun sebagainya, segitiga. Dan kasih instruksi sama anak, mereka harus memotong sesuai dengan garis. Nah, cek tuh. Nanti kita bisa mendeteksi anak-anak yang motorik halusnya bagus, guntingannya rapi. Anak-anak yang motorik halusnya ini perlu diperbaiki, guntingannya belum rapi. Nah, termasuk menempel. Menempel itu termasuk memanajemen. Sama kayak manajemen keuangan tuh nempel tuh. Ih, dia pakai lemnya banyak banget. Ya, itu termasuk manajemen. Nah, hal-hal kecil itu tuh membantu anak dalam kehidupan mereka di selanjutnya. Nempel. Kadang kita mengasih instruksinya gini, menggunakan lem secukupnya ya. Bukan instruksi yang tidak benar ya. Jangan gunakan lem banyak-banyak ya. Itu bukan instruksi yang benar. Tapi yang benar adalah menggunakan lem secukupnya ya. Tolong gunakan lem secukupnya saja. Kalau kita menggunakannya terlalu banyak, lemnya akan lama kering. Kalau lemnya lama kering, menempel dengan kertas yang lain, kertas kita jadi tidak bagus dan rusak. Tuh. Memang sama anak SD, butuh banyak ngomong, butuh banyak penjelasan. Dan itu yang mereka butuhkan. Karena kosakata di dalam otaknya mereka masih sedikit. Jadi tolong sabar-sabar jadi guru SD, harus banyak menjelaskan, harus banyak memberikan pemahaman. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Iya, kalau banyak-banyak, nempel sama kertas yang lain yang belum kering, nanti kertasnya rusak. Kalau kertasnya rusak, jadi susah untuk menilai. Gitu. Dan anak SD sebenarnya belum tahu kenapa nggak boleh banyak-banyak. Makanya di sana tugas kita untuk ngasih tahu. Nah, pakai metodenya seperti itu. Flashcard itu paling bagus. Nempel, susun. Atau nanti mereka juga bisa estafet. Kalau pelajarannya akidah akhlak untuk mencocokkan antara potongan ayat dengan arti, nanti letakkan di satu tempat potongan ayat yang diacak-acak, di tempat lainnya potongan arti yang diacak-acak, nanti mereka cari itu, tempelkan di kertas karton. Itu bukan berarti anaknya yang nggak mood tetap tidak akan mengerjakan, tapi karena menarik, mood nggak mood, anak pasti dia akan ikut. Kalau dia juga nggak ikut, ya udah pakai cara yang terakhir dipantik. Yuk kita kerjakan sama-sama yuk. Ya udah. Mau dipeluk ataupun mau dibimbing tangannya untuk mengerjakan sama-sama. Yuk ini mana ya. Dimotivasi. Khusus anak yang 1 ataupun 2 yang masih belum mood-moodan gitu. Dan hindari untuk mencari tahu kenapa ini ya ada masalah ya, karena mereka juga belum mengenali perasaan mereka sendiri. Anak kelas 1 belum bisa mengenali perasaan mereka sendiri. Beda sama kita orang dewasa, ketika kita bad mood, kita tahu kenapa kita bad mood. Tapi anak kelas 1 ketika dia bad mood, dia belum tahu kenapa dia bad mood. Nggak senangnya aja hatinya. Itu anak kelas 1. Pasti ada sebabnya, dan kita mencari tahunya itu tuh lewat orang ketiga. Bisa jadi orang tuanya, nenek, kakeknya di rumah, tante, omnya. Tuh. Terus yang selanjutnya yang kedua tadi apa? Lupa. Tantrum saja. Oh, tantrum. Biarin aja dulu. Mau nangis, nggak apa, biarin aja. Sama anak di MB, parah. Siska pernah tangan kena gigit sampai berdarah. Terus dia benturin kepala ke tembok, jadi karena menghadang kepalanya dia, jadi tangannya Siska yang kena tembok sampai berbekas biru. Yaudah biarin aja kalau tantrum. Asal ketika dia mau menyakiti dirinya, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Kalau bisa bentuk larangannya dipeluk ataupun di apa. Tuh. Biarkan saja anak itu sampai dia reda sendiri. Itu untuk anak tantrum. Karena ketika udah selesai baru dikasih. Kenapa? Tadi sedih ya? Marah ya? Kenapa marah? Kita berbicara.
ketika kita tidak suka, kita berbicara. Menangis itu untuk anak-anak yang tidak bisa berbicara. Sama nih, kalau nanti, contohnya anaknya Gibran, kalau Gibran punya adik, adiknya baru umurnya 1 bulan. Dia tidak suka, dia merasa sakit, dia lapar, tapi dia belum bisa berbicara. Caranya nangis. Gibran kan sudah bisa berbicara. Ketika tidak suka, ketika merasa sakit, ketika marah, berbicara. Sampaikan sama ustazah. Berbicara. Tadi kenapa? Marahnya kenapa? Gak sukanya kenapa? Ada masalah. Ketika mereka udah tenang, baru kita cari tahu. Untuk anak yang tantrum. Tapi dibiarkan aja. Bisa paling lama 30 menit, sejaman ya. Apa dibiarin aja. Sampai orang tuanya datang juga nggak apa-apa, dibiarin aja. Dan orang tuanya juga perlu kita pahamkan. Anak tantrum itu biasa. Dan yang edukasi yang penting adalah ketika anak itu selesai tantrum, selesai ngamuk-ngamuk nih, kasih tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan pada saat itu tidak benar. Berbicara ya. Dan di MI itu ada anak kayak lebih daripada 1. Udah selesai kan? Kenapa Gibran? Umi Siska senang. Itu anaknya kelas 4. Umi Siska senangnya ketika Gibran punya masalah. Gibran sampaikan sama Umi Siska apa masalahnya. Gibran nggak suka sesuatu. Kasih tahu sama Umi Siska apa yang Gibran nggak suka. Nah, dia cerita. Tadi aku ikut ekskul. Tapi sama Pak Sep, aku dikeluarin dari ekskul. Aku nggak boleh gabung lagi di ekskul. Terus tanya, lah kenapa Pak Sepnya nggak boleh Gibran gabung di ekskul? Gibran tahu kenapa? Aku nggak tahu. Tuh, dia bilang kayak gitu. Biasanya anak akan cari pembenaran untuk dirinya sendiri. Oh, ya udah. Karena Pak Sepnya bilang Gibran nggak bisa gabung di ekskul, mau pilih ekskul yang lain? Enggak, aku maunya itu aja. Cuman kata Pak Sep, Gibrannya belum bisa gabung kan di sana kan? Pak Asepnya kan pelatih ekskul, jadi Pak Asepnya lebih tahu. Kan yang gurunya Pak Asep, Gibran yang siswanya. Berarti siswa mengikuti guru kan, kan? Yuk kita cari ekskul yang lainnya. Gibran sukanya ekskul apa? Tapi aku mau di itu. Boleh maunya di itu. Tapi ikuti aturan. Sekarang Umi Siska bantu Gibran untuk tetap di ekskul drum band. Tapi bisa nggak Gibran ikut aturan? Umi Siska dengerin nih apa aturan dari Pak Asep. Dan Gibran harus ikuti ya. Dan memang letaknya permasalahannya di anak. Nggak ikut aturan di ekskulnya. Kemudian guru nggak bisa menghandle anak yang nggak ikut aturan di drum band pada saat itu. Ya udah, kasih satu kesempatan. Pak Sep anaknya ini ya. Apa sih aturan sama Pak Sep? Gini loh Bu Siska, ketika main, dia kan membunyikan alat musik. Nah, Gibran ini mengacaukan ritmenya. Gibran berarti ikuti polanya ya. Dah, kasih tahu lagi. Kemudian ketika dikasih istirahat, dia nggak balik tepat waktu. Gibran, waktu istirahat kita hanya sekian menit. Ketika Gibran telat, berarti Gibran tidak mengikuti aturan. Dah, itu. Kasih tahu semua aturannya. Besoknya ketika dia lakukan seperti itu lagi, dia harus siap untuk dikeluarkan. Nah, mengantisipasi untuk selanjutnya, dia tidak tantrum lagi. Anak-anak yang seperti itu. Nah, tergantung konteks tantrumnya itu bagaimana. Tergantung pendekatan kita sama anak. Menanyakan apa yang mereka rasakan. Kalau anak bad mood, itu biasanya tuh permasalahan dari orang tua. Permasalahan dari keluarga dan sebagainya. Tapi kalau tantrum, pasti ada faktornya nih. Yang buat dia sangat tidak suka dengan keadaan itu. Dia mau ngelukis, mewarnai, merebut pensil warna temennya direbutnya balik, marah. Seandainya dia nggak suka, kemudian dia marah dan teriak-teriak dan sebagainya, itu bisa jadi itu tantrumnya. Kasih tahu aturan. Makanya terkadang anak yang tantrum itu karena dia belum tahu aturan. Belum tahu aturan, keinginannya tidak diikuti. Jadi cara dia satu-satunya supaya keinginannya diikuti, udah ngamuk. Dan biasanya orang tua yang belum paham konsep bagaimana menangani anak tantrum, diikuti. Yaudah, kamu maunya apa sih? Supaya anaknya diam. Dituruti kehendak anaknya. Nah, sebenarnya kayak gitu. Yaudah, biarin aja nangis. Biarin aja dulu. Mau ngamuk. Yang penting tidak membahayakan diri sendiri. Dah, cukup itu saja. Terus, gini loh Ustazah, dia mengganggu di kelas. Ketika dia ngamuk-ngamuk, dia ganggu kelas. Jadi nggak bisa menjelaskan dengan baik. Yaudah, kasih pemahaman. pemahaman sama anak yang lain. Kayak gini. Oke teman-teman,
Gibrannya sekarang sedang sedih. Dia sedang marah dan tidak bisa ikut gabung sama kita. Dia akan teriak-teriak, biarkan saja ya, abaikan saja ya Gibrannya ya. Kita fokus sama pelajaran kita ya, biarkan saja. Jadi ajak anak untuk fokusnya ke kita. Biarkan aja temannya kayak gitu dulu. Nanti ketika temannya udah aman, udah bisa ikut aturan, bisa gabung lagi belajar sama kita ya. Gitu. Biarkan aja. Dan coba anak-anak untuk memahami situasi temannya. Supaya nanti ke depannya anak-anak yang melihat teman lainnya itu tantrum dan sebagainya tidak menjudgment. Karena ketika anak yang tantrum dapat judgment dari teman, dia makin histeris, makin parah tantrumannya. Tuh, jadi biarin aja. Oke, biarkan saja ya. Nanti ketika sudah tenang, baru Gibrannya boleh gabung sama kita. Oke, ketika Gibrannya sudah tenang, tidak marah-marah lagi, tidak teriak-teriak lagi, nanti gabung sama kita. Sekarang biarkan saja ya, fokusnya sama Om Siska, kedengaran nggak? Tuh. Tapi mengganggu Om Siska. Oke, tidak apa-apa, karena dia sedang meluapkan emosinya, biarkan saja dulu. Yang paling penting dia tidak menyakiti dirinya sendiri, selebihnya aman. Kalau dulu sempat sampai menyakiti diri sendiri, membenturkan kepala ke meja, ke tembok, nah itu yang harus dihindari. Kadang anak tantrum sampai histeris seperti itu. Makanya kalau pengalaman SD ya kena gigit anak sih biasa ya, kena gigit tangan sampai berdarah, seperti itu. Yang penting itu. Oke, ada lagi? Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ada yang problem yang lain nggak? Untuk ya, Ustazah Hanifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah Eva mau bertanya, kalau misalnya kayak nada-nada peringatan atau ancaman itu boleh nggak ke anak Ustazah? Kalau nggak gimana solusinya Ustazah? Misalnya gini Ustazah, anak-anak tuh udah dikasih pengetahuan kalau aturannya kayak gini, terus sudah sering kan Ustazah dan selalu dia masih aja dilanggar gitu kan Ustazah. Terus nanti misalnya udah kayak gitu, oh kalau anak Ustazah kayak gini, nanti Ustazah keluarkan ya dari kelas, boleh nggak seakan-akan kalau masih diulang, terus nanti dikeluarkan ya dari kelas, itu kan seakan-akan peringatan dan ancaman kayak gitu, boleh nggak Ustazah? Anak Terima SD. kasih Ustazah. Iya. Anak SD ya? Ya Ustazah. Nggak boleh. Anak-anak jangan diancam ya. Jangan diancam. Contohnya kayak gini. Anaknya ngeribut di kelas. Terus kita kasih tahu, nggak mau dengar. Yaudah, ingatkan lagi. Nah, biasanya anak-anak tuh kan suka cari perhatian nih. Dia ngeribut lagi di kelas. Oke, teman-teman, ada yang tidak ikut aturan hari ini. Oke, yang belajar dengan Ustazah Hani cuman yang ikut aturan aja ya. Nah, ada yang berbicara ketika Ustazah Hani berbicara. Berarti tidak ikut dulu ya sama Ustazah Hani, tapi dia tetap di kelas. Tetap di kelas. Tuh, tuh. Terus dia masih ngeribut lagi. Ya udah, sebutkan aja. Samperi anaknya, bilang, oke, Ustazah Hani berbicara dulu ya. Fulan mendengarkan dulu. Anaknya juga nggak mau, tetap juga mau bicara. Oh udah, kasih waktu untuk berbicara. Oke, udah. Teman-teman, si Fulannya mau berbicara. Oke, yuk Fulan ke depan yuk, boleh berbicara tapi di depan kelas. Karena ketika berbicara, pada saatnya Ustazah Hani menjelaskan, tempatnya yang di depan kelas. Nih tempat Ustazah Hani berdiri, tempat Ustazah Hani sedang menjelaskan. Ayo ke sini. Oh, anaknya semangat banget dia ke depan kelas. Cerita dia panjang lebar dan sebagainya. Oke, sudah selesai. Kasih waktu paling lama 5 menit aja kita. Udah selesai. Oke, udah selesai. Udah, silakan duduk ya. Udah, biarkan aja anak berekspresi seperti itu. Cuman tetap diingatkan. Oke, boleh tadi bercerita boleh. Hanya saja waktunya saat kita nanti bercerita ya. Besok Fulan ketika mau bercerita, Ustazah Hani kasih waktu. Hanya saja sekarang pertama dan terakhir kali. Besok-besok kita ada waktunya. Ketika Ustazah menjelaskan, dengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Gitu. Memang diingatkan berkali-kali, tapi kalau sampai mengancam keluar kelas dan sebagainya, dia akan mencontohkan itu kepada orang lain. Kalau dia punya adik, dia mencontohkan itu kepada adiknya. Oke.
kalaupun dia tidak ada adik, besok dia jadi kakak kelas, dia mencontohkan itu sama adik kelasnya. Dek, antrian dek, kalau kamu nggak antrian, kamu nggak boleh lo belanja di kantin. Nah, gitu. Anak-anak tuh pinter banget belajar dan memanifestasi ataupun mengotak-atik apa yang udah dia pelajari. Jadi tetap masih tahu sama anaknya mana yang baik, mana enggak. Dengarkan dulu ya, anaknya masih ribut juga, dengarkan dulu ya. Makanya kenapa terkadang tuh anak tuh suka ribut di kelas? Karena kita menjelaskan terlalu lama. Jadi cukup 10-15 menit cukup untuk menjelaskan sama anak. Selanjutnya pakai metode. Kalau dia pelajaran matematika, pakai balok. Metode balok, hitung, dan sebagainya. Pakai ini juga bisa. Metode matematika itu dadu. Nah, pakai dadu, kemudian bermain sama-sama, tambah kurang, dan sebagainya. Dan guru SD itu harus kreatif. Kan banyak ya lihat di video-video dan sebagainya, media pembelajaran yang dibuat dari bahan bekas itu. Dan Siska dulu tuh ketika masuk kelas itu minimal ada 2 media. Satu biasanya flashcard, yang kedua dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi itu tuh seperti ketika dia belajarnya tentang sholat, berarti ada balok. Nanti anaknya membangun balok, membangun tempat ibadah dari balok, gitu. Tuh. Disebutkan juga fungsi-fungsinya. Oke, ketika teman-teman membangun masjid, yang ada di masjid apa? Tempat sholat. Tempat sholat untuk laki-laki dan juga perempuan. Kemudian ada tempat wudhunya. Tempat wudhu, pastikan nanti tempat buang airnya tidak menghadap ke arah kiblat ya. Tuh. Nah, itu fikihnya masuk. Tidak menghadap ke arah kiblat ya, Nak ya. Kemudian tempat wudhu laki-laki dan perempuan juga dipisah. Nah, itu juga masuk akidahnya. Tuh. Jadi metode itu tuh penting. Dan anak yang suka ngeribut, ketika dia bermain, ya udah biarkan aja mereka sambil ngobrol dan sebagainya. Karena memang karakternya anak-anak kelas 1 itu susah diajak diam. Jadi maksimalnya mereka bisa diam dan menjelaskan kita itu 15 menit. Itu maksimal banget, itu sudah sampai ke 98% tingkat kesabaran mereka untuk mendengarkan kita. Itu. Tapi idealnya 7-10 menit dah. 7-10 menit udah menjelaskan semuanya, udah selesai. Kasih anak tuh media yang buat mereka belajar. Nah, anak itu kerennya itu mereka multitasking. Mereka bergerak tapi mereka bisa mendengarkan. Makanya ada yang namanya di kita pijakan lingkungan. Jadi ketika mereka mengerjakan, contoh nih flashcard atau enggak nempel-nempel. Oke, teman-teman, yang di sebelah kanan itu ada tulisan tata cara wudhu nomor 1 sampai dengan nomor sekian. 7 ataupun 10. Oke, yang di sebelah kiri ada gambar-gambar, silakan potong dulu ya. Udah selesai. Potongnya yang rapi ya, ikuti garisnya ya. Kita memotongnya yang rapi, ikuti garisnya. Itu sebenarnya edukasi juga, mengikuti aturan. Potong yang rapi, ikuti garis. Nah, secara tidak langsung kita menyuruh anak ikuti aturan. Karena memotong yang rapi sesuai dengan garis itu mengikuti aturan. 1, anak belajar aturan, 2, anak belajar mutu. Jadi ketika mereka besar, membuat suatu produknya bermutu. Tuh. Nah, guru ngomong terus tuh ketika anak mengerjakan praktek. Oke, ketika sudah selesai dipotong, pastikan kita bertanggung jawab terhadap kertas kita masing-masing. Karena Ustazah Hani tidak ada kertas yang lain untuk mengganti kertas teman-teman ketika teman-teman hilang. Oke, mengajarkan lagi anak-anak tuh karakternya, tanggung jawab. Oke, pastikan kita menjaga kertas kita masing-masing ya ketika kita sudah memotongnya ya. Kita bertanggung jawab menjaga kertas kita masing-masing. Yaudah mereka jaga sendiri. Terus gimana kalau seandainya hilang? Yaudah mereka bertanggung jawab. Gambar pakai tangan, pakai pena. Biasanya dulu Siska kayak gitu. Boleh gambar pakai pena. Oke, udah selesai. Oke, sekarang ada nomor 1. Silakan tempelkan urutan wudhu yang pertama. Nomor 1 apa? Nah, itu. Jadi nggak perlu ngasih tahu, dijelaskan dari 1 sampai 2, 3, 4. Karena biasanya di rumah anak juga udah diajarin. Ataupun mau dijelaskan secara singkat, boleh. Di 10 menit pertama.
Tuh. Dan anak-anak ngomong pada saat itu, ya udah silakan. Makanya itu juga mengantisipasi anak-anak yang suka ngomong ataupun berisik ketika kita menjelaskan. Mengantisipasi, meminimalisir kita mengusir anak, maaf ya, tanda kutip mengusir anak dari kelas gitu. Karena memang coba deh terapkan dulu 1 minggu, 2 minggu, cuma 10 menit ngajar, tapi medianya Masya Allah luar biasa, metodenya keren banget, strateginya lebih daripada satu, itu pasti anak-anak semuanya fokus. Gitu. Sesedisiplin itukah gurunya, tapi pasti pelajarannya yang paling dinanti-nanti. Kenapa? Karena anak SD itu suka sesuatu yang baru. Dia tuh suka sesuatu yang berbeda-beda setiap minggunya. Makanya guru SD kreatif, harus kreatif. Dan tingkat anak itu akan meribut, itu bisa jadi cuman 3-5% aja. Coba terapkan. Apakah di 10 menit itu juga mereka akan tetap meribut? Nah, coba dicek dulu nanti ketika udah diterapkan. Biasanya sama Siska untuk penjelasan 10 menit hampir tidak ada sama sekali anak yang tidak memperhatikan, ngeribut dan sebagainya. Nah, 10 menit loh, waktu yang singkat banget sebenarnya gitu. Dan 10 menit itu dibuka dulu dengan yang biasa. Kalau bisa pembukaannya tuh yang buat anak menarik, nyanyi gitu. Nyapa. Absensinya cukup tanya aja siapa yang tidak hadir. Udah selesai. Tapi kalau kita menjelaskan sampai 30 menit, anak ngeribut wajar. Fokusnya mereka udah terbuyarkan. Oke. Ada lagi gimana Ustazah Hani? Cukup? Jelas? Atau ada yang ini? Sampaikan. Oke, sama-sama. Oke, ada yang lain? Ada Ustazah. Oke, ya, Ustazah Salmi. Gini Ustazah, Salmi kan posisinya jadi wali kelas Ustazah, otomatis menemani anak ketika bangun tidur, sholat, dan makan Ustazah. Nah, masalahnya yang Salmi temui, anak-anak biasanya geraknya lambat Ustazah. Apakah bagus diterapkan seperti sistem tentara misalnya hitung 1, 2, 3 seperti itu saja untuk melatih kecepatan mereka, atau memang itu tidak dibolehkan, atau bagaimana solusinya saja? Terima kasih. Sama-sama. Kan tadi Ustazah Sami juga sudah jawab ya. Sistem tentara untuk tentara. Sistem tentara mau untuk tentara, sistem anak-anak mah nggak ada yang kayak gitu. Kecuali anak-anaknya simulasi role player, berdrama jadi tentara, di kayak gitu kan juga boleh. Tapi enggak, kalau anak-anak yang slow motion, kita biasanya ada treatment khusus. Slow motion ya, ada treatment khusus. Treatment khususnya apa? Tergantung slow motionnya tuh kayak gimana. Apakah slow motionnya tuh memang anaknya ini fokusnya tuh bercabang, dia mau mengerjakan ini, ngelihat temennya pergi dulu ke sana. Dia mau melakukan ini, ke sana dulu. Atau memang yang memang dari fisiknya yang slow motion, memang anaknya tuh pelan banget mengerjakan satu, teliti banget, detail banget, pelan sekali. Slow motionnya tuh banyak ya, banyak. Nah biasanya tuh kita ada treatment khusus, dan treatment itu khusus itu diadakan di luar jam pelajaran wajib. Saya belum sempat minta kemarin ya apa aja bentuk jadwal pelajaran yang di SDIT. Jadi anak-anak itu di pembelajaran outdoor itu ada pelajarannya merangkak, merayap. Nah itu tuh sebenarnya untuk melatih motorik kasarnya anak-anak tuh gerak cepat, lari. Itu juga untuk melatih anak-anak itu gerak cepat. Biasanya anak-anak yang slow motion itu fisiknya tidak terlatih. Terus anak yang slow motion karena fokusnya kemana-mana, itu juga bisa jadi konsep untuk memfokuskan perhatian, itu mereka juga belum terlatih. Jadi kalau yang untuk 1, 2, 3 itu enggak dulu. enggak dulu. Siska pernah pakai itu cuman untuk di kelas 6. Dan itu jarang sekali. Umi Siska tuh kalau marah kelas sama kelas 5, kelas 6, biasanya tuh 3.
Oke teman-teman, kelas 6, silakan berbaris di lapangan. Ngasih tahu di mikrofon di CCTV kan. Belum datang. Teman-teman kelas 6, silakan berbaris di lapangan. Kita akan ujian, kita berbaris dulu sebelum ujian ya nak ya. Belum datang. Oke, teman-teman kelas 6, ada kegiatannya di kelas, perlu Umi Siska jemput ke kelas. Oke, kalau perlu Umi Siska jemput ke kelas, Umi Siska jemput ke kelas. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, semuanya pada turun. Tuh, tapi itu karena mereka tahu Umi Siska kayak gimana orangnya. Dan kalaupun juga belum, yaudah jemput dulu ke kelas. Oke, Dana, masih ada yang dikerjakan? Nanti dulu ya dikerjakan ya. Oke, sekarang turun dulu ke bawah. Stop dulu pekerjaan itu, kita turun dulu ke bawah. Itu untuk anak kelas 6. Tapi kelas 1 enggak, kelas 1, kelas 2 enggak. Kalau anaknya tuh belum baris, biasanya guru merangkul anak untuk baris. Tuh, kalau anaknya belum bangun. Tapi kalau di Nia Putri nggak ada sistem, nggak ada tidur siang ya. Dibangunkan. Tuh. Dan memang membangunkan anak kelas 1 susah. Susah banget gitu kan. Susah. Cuman harus dibiasakan. Nah, poin plus minusnya tidur siang itu seperti itu. Yang pertama, tidur siang itu bisa untuk merilekskan sistem sarafnya mereka, otaknya mereka dari berpikir, karena memang tidur siang itu dianjurkan. Tapi poin minusnya, bawa lagi ke karakteristiknya orang Indonesia. 30 menit tidur siang nggak cukup. Padahal tidur siang yang dianjurkan ya memang 30-40 menit. Paling lama loh gitu. Kalau bisa 20 menit itu bagus. Nah, itu Indonesian karakteristik gitu. Itu tidur siangnya orang Indonesia mah 1 jam 2 jam. Nah, itu yang susahnya. Nah, kalau mau menerapkan tidur siang ya memang harus strength, kuat-kuatnya itu di situ. Belum bangun anaknya, ya udah angkat dibangunin. Oke, bacain doa bangun tidur, usap juga mukanya sama air. Nggak digercikin ya, diusapin aja. Oke, sudah kita bangun. Nah, dibimbing anaknya ambil wudhu gitu. Besoknya kayak gitu. Ustazah, tapi 12 anak kayak gitu nggak apa-apa. Melatih kita jadi orang tua. Kayak gitu. Jadi nggak pakai, belum bangun juga, 1, 2. Nanti dia tiru loh sama anak-anaknya, adik-adiknya di rumah kayak gitu. Kalau untuk drama boleh, tapi konteksnya itu untuk di peraturan baris berbaris. Nah, kayak teman-teman nih, contoh nih Ustazah Repi, Salmi, Ustazah Hani pernah join Paskibraka atau enggak pramuka. Kayak gitu kan nggak apa-apa. Tapi anak kelas 1 yang belum gabung ke eskul-eskul kayak gitu sebaiknya tidak. Dan itu kalau di Siska itu forbidden ya, larangan. Jangan seperti itu kan. Nah, kecuali mereka join gabung ke eskul pramuka atau enggak eskul paskibraka, oke boleh. Tapi itu cuma untuk anak kelas 5 dan 6. 5 dan 6. Siska kalau di sekolah dulu pernah ngitung 1, 2, 3, 4. Mungkin 1 kali cuma dalam 2 tahun. Selebihnya enggak. Kalau misalnya anaknya belum datang ketika barisin, samperi anaknya ke sana. Kenapa? Masih mengerjakan ini, Mi, ini. Oke, stop dulu itu. Tapi Mi, kata ibu harus selesai. Oke, Umi Siska nanti yang bilang sama ibunya. Stop dulu itu, kita baris dulu. Nih. Sekarang kita mau ujian. Teman-teman harus berbaris dulu di lapangan sebelum ujian. Kita berbaris dulu, pembukaan dulu, baca doa dulu, biar ujiannya lancar. Oke, kayak gitu. Nah, cuman itu sama anak kelas 5, 6. Kalau 1, 2, kita pakai fisik. Nah, angkat tubuhnya, bangunkan. Dan sama anak-anak membangunkannya itu tuh kontak fisik ya. Nggak cukup dengan suara. Karena itu cukup mengganggu. Kalau bisa belai kepalanya atau enggak tepuk-tepuk pundaknya untuk bangunkan anak. Nggak bangun juga ya udah usapin wajahnya sama air yang udah kita basahin. Udah baca doa dulu bangun tidur. Ayo sama-sama gitu. Dan memang harus bertahan 3 bulan. Jadi ketika kita mau menerapkan sesuatu 3 bulan pertama itu penting dan konsisten 3 bulan pertama. Kenapa 3 bulan pertama? Ini nih kayak masanya sebenarnya analoginya nggak cocok ya, sama kayak kita tahu trimester pertama bagi ibu yang hamil itu harus dijaga betul kehamilannya supaya kuat kan. Nah sama seperti anak-anak 3 bulan pertama
Itu untuk mengikat supaya mereka strong, kuat di disiplin, itu kita terapkan di 3 bulan pertama. Di kayak gituin terus. Sebagai guru kita akan merasa bosan, iya memang pasti, tapi itu tugasnya kita. Nah, makanya kalau tidak mau melakukan itu, jangan jadi guru. Memang susah banget jadi guru, susah banget, susah. Meskipun tahun pertama, tahun kedua juga susah. Tahun pertama jadi guru nggak sampai kayak gitu sih. Tapi tahun pertama jadi wakil kepala sekolah sempat beberapa kali. Oke, Umi Siska panggil juga nggak turun-turun juga. 1, 2, 3. Oh, besok-besoknya anaknya pada histeris, pada ketakutan. Dengerin suara Umi Siska aja langsung, wah nggak bisa. Cuman itu nggak efektif untuk anak SD, nggak efektif. Efektif bisa diterapkan untuk anak kelas 5-6. 5-6 yang umurnya 11-12 tahun bisa. Tapi anak 6-7 tahun nggak efektif ya. Pakai sikel. Sama, jadi apalagi kayaknya konsep Darul Huda ini memang konsep guru tuh kayak orang tua gitu ya. Jadi memang perlakukan kayak anaknya, anak kandung gitu. Kayak gimana sih? Jangan marah-marah sama anak. Apalagi kelas 1, 2, 3 sampai anak kelas 4 deh. Jangan marah-marah dulu. Tuh. Tapi anaknya, udah kutip ya, nakal lu Ustazah. Anak nakal itu wajar. Yang gak wajar itu anak tuh cuma diem-diem aja, diem-diem gak ada ngomong ngapain, itu pasti ada masalah tuh sama anak. Tapi ketika dia nakal, wajar, hanya saja dikasih tahu mana yang bagusnya. Tuh, karena kita waktu kecil juga nakal. Tuh. Oke. Stop. Ada lagi? Ya, Ustazah Revi ada lagi? Gimana sama permasalahan sama orang tua? Ada masalah sama orang tua nggak? Problem pembayaran suka telat Ustazah, kata Ustazah Hanifah. Oh, Masya Allah. Tapi kemarin dengar ya, SDIT Darul Huda ya, banyak donatur, Masya Allah. Luar biasa. Oke, ada lagi? Tidak? Tidak ada ya? Oke. Karena sekarang weekend dan juga besok weekend, minta tolong ya nanti ya. Oh, tadi mau bahas ini ya, cuman ada 17 menit lagi. Bentar. Ustazah Revi sudah ngirim kemarin tuh. Ada yang beberapa yang Siska baca untuk job descriptions. Wali kelas 1B siapa? Ustazah. Salmi Ustazah. Oh, Salmi. Oke, mumpung Salmi ada di sini, Mi. Kita baca dulu satu persatu yang Ustazah Salmi. Share ya. Tapi mungkin bisa tershare-nya cuman yang ini ya. Cuman satu. Mana ya? Oke. Mengatur dan mengawasi kebersihan kelas, oke. Menjaga kedisiplinan, oke. Kemarin ada beberapa yang dibaca. Nah, ini yang mingguan memantau perkembangan siswa ini, bentuk pemantauannya kayak gimana, Ustazah Salmi? Ada buku rekapnya nggak? Halo? Iya Ustazah. Yang di job desk wali kelas mingguan kan ada memantau perkembangan siswa. Ada buku rekap ini enggak? Buku Ada observasi Ustazah, ya? buku jurnal Ustazah. Oh, buku jurnal. Oh, sama kayak buku observasi ya? Iya Ustazah. Oke, buku observasi siswa. Biasanya yang dipantau itu tuh apanya? Ibadahnya kah? Kriteria ibadahnya kayak gimana? Semuanya Ustazah, mulai dari sikapnya, kedisiplinannya, nilainya, cara belajarnya, perkembangannya, baik dan buruk, semuanya Ustazah. Oke, berarti itu tuh ada bukunya ya? Ada Ustazah. Oke. Itu yang untuk ini
eh, sikap, ibadah, kemudian interaksi, biasanya sosial ya, sosial anak. Itu dibuat dalam satu buku, isi 100, kemudian disekat-sekat. Contoh nih, 20 lembar untuk karakter, untuk sikap. Kemudian 20 lembar untuk ibadah, 20 lembar untuk sosial. Atau semuanya digabung menjadi satu. Digabung Ustazah. Oke, boleh. Untuk kedepannya, untuk yang ini deh, semester baru, dibuatnya tuh boleh di buku isi 100, cuman bagusnya tuh dipisah. Jadi 20 lembar pertama itu khusus ibadah, 20 lembar kedua itu untuk sikap, yang 20 lembar ketiga itu untuk sosialnya. Nah, diletakkan juga nanti untuk ibadahnya, di checklist ibadahnya itu apa aja. Mulai dari bangun tidur, sunnah, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk sikap, di checklist juga sikapnya. Contoh hormat, sopan santun, din. Salmi dapat kan ya? 18 sikap dari Diniyah Putri ya? Apa Ustazah? 18 sikap dapat? 18 sikap tahu Ustazah tapi tidak semuanya. Di kuliah belajar kan ya? Enggak? Di kuliah rasanya ada dijelaskan Ustazah, cuman tidak sedetail sampai ke dalam-dalamnya tidak Ustazah. Oh gitu. Untuk pertama, boleh ambil yang 18 sikap yang dipelajari di kuliah, boleh ambil yang di kurikulum Merdeka, terserah. Itu untuk memastikan aja yang mau kita fokuskan itu sikap yang mana gitu. Karena sikap itu kan konteksnya luas banget. Nah, dan untuk anak SD itu kita fokusnya yang mana? Biar nggak terpencar kita fokusnya. Jadi memperbaikinya step by step dulu. Contoh disiplin. Disiplin, sopan santun, kemudian hormat, kasih sayang. Nah, itu boleh kalau mau diambil. Cukup 10 sampai 15 aja dulu boleh. Dan untuk sikap, biar nggak terlalu meluas kemana-mana. Dan itu aja terus yang diobservasi untuk yang anak SD. Nanti yang untuk ibadahnya juga yang di checklist mana yang seharusnya diterapkan untuk anak kelas 1, kelas 2 aja dulu. Sedekah, infak, dan sebagainya boleh 1 kali seminggu atau enggak 1 kali sebulan. Atau enggak puasa 1 kali seminggu. Atau enggak 2 kali seminggu, duha, tahajud, itu boleh juga. Untuk anak. Nah, sosialnya ini, sosial yang bagaimana gitu. Berbicara yang sopan dengan teman, dibuat list-list seperti itu, nanti yang di buku baru supaya bisa terkontrol ada peningkatan atau enggak. Kalau dicampur, khawatirnya nanti kita enggak bisa mendetek ada perkembangan atau enggak. Terkadang anak kelas 1 ini kan masih aman. Ada anak kelas 3 yang delay. Dia udah kelas 3, usianya 9 tahun, tapi tingkahnya masih kayak anak kelas 1. Nah, itu yang kita antisipasi dari dini, dari awal. Makanya buku observasi itu antara sikap, ibadah, sama sosial, itu kita pisahkan. Tetap dalam satu buku, boleh buku isi 100, tapi kolom-kolomnya itu berbeda. Supaya kita bisa melihat perkembangannya. Dan satu anak itu usahakan untuk 1 lembar ataupun 2 lembar anak. 1 lembar, 2 lembar untuk 1 anak. Supaya lebih bagusnya lagi. Anak-anak ada buku agenda yang dibawa ke rumah nggak? Nggak ada ya? Ustazah Repi? Ustazah Repi? Oh ya, sedang nggak ada. Oke, Ustazah Salmi sama Ustazah Hanifah, anak-anak ada ini nggak? Ada buku yang dibawa ke rumah nggak? Sama kayak buku mutabaah kalau kita di orang dewasa. Itu Ustazah
Tidak ada Ustazah, yang ada itu buku jurnal orang tua yang mengisinya Ustazah. Kalau Oh, anak-anak belum gitu. ada. Sebenarnya untuk melatih anak menulis itu ada namanya buku penghubung yang ngisi anak tapi dengan bimbingan orang tua. Kalau orang tua yang ngisi berarti orang tua yang sekolah. Orang Jadi tua mendeskripsikan kegiatan anak selama di rumah Ustazah. iya, bagusnya anak yang ngisi. Nah, kalau di kita itu namanya jurnal anak, bukan orang tua yang buat jurnal, anak yang membuat jurnal. Karena kan ketika anak buat jurnal satu, mereka belajar menulis. Jadi guru-guru yang di SDIT tidak perlu lagi tidak terlalu ekstra mengajarkan anak menulis karena di rumah orang tua membimbing anaknya untuk menulis. Tapi beda halnya kalau orang tua yang menuliskan kegiatan anak. Diubah yang manajemennya Ustaz Arifi ya. Jadi anak membuat jurnal, kalau di kita namanya jurnal rumah. Mereka buat kegiatannya apa saja, tapi dengan pengawasan dan bimbingan orang tua. Tulisannya tulisan siapa? Tulisan anak. Anaknya belum bisa nulis, Ustazah. Ya udah pakai gambar, kemudian 10%, 20%-nya tulisan. Orang tuanya bantu. Dan itu sebenarnya mengedukasi orang tua untuk mengajari anak menulis, mengedukasi orang tua untuk mengetahui kegiatan-kegiatan anaknya di rumah gitu. Jadi kalau orang tua yang nulis sebaiknya dihilangkan ya Ustazah Revi ya. Jangan orang tua yang nulis deh. Jadi anak yang nulis. Anak yang nulis. Oke. 7 menit lagi. Penyusunan laporan evaluasi, daftar nilai. Rapor pakai apa? Aplikasi. Masih mute? Iya Ustazah. Oke, lapor aplikasi. Deskripsi manual otomatis? Otomatis. Oke, otomatis. Otomatis Ustazah. Oke, boleh. Ada berapa rapor di SDIT? 1 atau 2? 2 Ustazah. Satu Rapor apa domain, aja? satu Rapor penilaian. sama? Akademik. Penilaian dan akademik? Maksudnya 2 rapor, satu rapor domain, satu rapor akademik. Gitu. Oh, 1 rapor tahapan perkembangan, 1 rapor pembelajaran. Oke, sip. Boleh. Oke, sebatas itu boleh. Nanti minta tolong kirimkan jadwal ini ya, jadwal pelajaran. Kelas 1 ada berapa kelas? 2 lokal, 1A dan 1B. Oh, 1A dan 1B. Tolong kirimkan jadwal pelajaran, nanti disinkronkan. Nah, untuk sementara, nih. Lupa letakkannya di mana. Biasanya jadwal pelajaran itu bentar ya. Biji. Nah, kalau kita biasanya buat jadwal pelajaran kayak gini. Kelihatan ya? Oh, ini masih yang lama. Nah, ini dia. Kelihatan? Belum, Ustazah.
Kelihatan nggak? Enggak, Ustazah, cuman hitam aja layarnya, Ustazah. Oke. Udah? Sudah, Ustazah. Oke. Ini biasanya jadwal pelajaran kita di MI. Hari Senin, nih hari Senin itu ada kegiatan dongeng, games, proyek, cooking, dan sains. Selasa, Rabu, Kamis itu ada mata pelajaran agama dan ini rolling. Rollingnya tetap dari hari Senin sampai Selasa, Kamis. Dan biasanya yang di hari Senin itu kegiatan outdoornya cuma dari jam 9.30 sampai jam 9.40. Dari jam berapa ya? Lupa. Oh, dari jam 10 sampai 11:10. Jadi 1 jam 10 menit. Yang kegiatan proyek, cooking, dan yang lainnya. Selebihnya ada welcome school sama yang lain. Nah, nanti minta tolong dikirimkan jadwal pelajaran yang kelas 1-nya seperti apa. Bisa? Bisa, Ustazah. Oke, terima kasih. Nanti biar kita coba perbaiki untuk di tahun ajaran baru. Untuk tahun ajaran baru nanti biar bisa langsung ke kelas 2-nya kita perbaiki bentuk pelajarannya. Sistemnya pelajaran seperti biasa atau sentra? Sentra, Ustazah. Sentra-sentra apa aja? Sentra ada 3, sentra tahfiz, sentra bahasa Inggris, sentra bahasa Arab. Oke. Nanti biar dikasih masukan sama Ustazah Fitriyanti ya. Sepertinya tahun depan kita rombak ya. Konsep sentra, karena konsep sentra itu tuh untuk anak SD persiapan mereka untuk bisa membaca, berhitung, kemudian sosial, itu yang penting sebenarnya. Oke. Tambah satu lagi, kalau mau ada 4 sentra, itu ada sentra INTAP, agama, religius. Tapi nanti masukkan untuk next tahun depan. Kan masih jadi ini ya, guru kelas, kepala sekolah, ya kan? Persiapkan dari sekarang. Oke. Ada yang mau ditanya atau ada yang bingung? Ustazah, ini Hanifah. Ya, Hanifah. Mohon bimbingannya juga buat tugas TU dan bendahara ya, Ustazah. Oh, ya, banget. Nih, kita cek dulu. Kemarin sudah dikirimkan job description itu yang kepala sekolah dan juga tata usaha, tapi digabung ya, kepala sekolah dan tata usaha tuh. Kita cek. Kemarin udah dilihat, cuman baru sampai yang kepala sekolah. Tata usaha. Oke, surat masuk sama surat keluar ya, itu tata usaha. Administrasi pegawaian iya. Memberikan pelayanan kepada siswa wali murid. Sebenarnya tata usaha tidak memberikan pelayanan kepada siswa, tapi kepada wali murid iya. Karena interaksinya tata usaha itu dengan guru kelas. Ini ya, nih konsepnya, siswa mau kasih tahu. Kalau SD, karena gurunya mengajarkan lebih dari satu bidang studi, namanya guru kelas. Tapi kalau tingkat SMP dan SMA, dia membina satu kelas dan mengajarkan satu bidang studi namanya wali kelas. Jadi wali kelas itu untuk guru yang membina ataupun yang membimbing satu kelas, tapi hanya mengajar satu bidang studi, kemudian dia ngajar di kelas yang lain, itu wali kelas. Kalau guru kelas, dia khusus megang kelas itu aja, itu namanya guru kelas.
Dan untuk SD itu namanya guru kelas. Makanya Siska tuh sering bilangnya guru kelas, bukan wali kelas untuk SD. Wali kelas itu untuk SMP, SMA, karena dia ngajar satu bidang studi. Contoh nih, Siska ngajar fikih di kelas 7A, 7B, 7D, 8A, 8B. Tapi Siska megang menghandle anak-anak kelas 7A. Nah, Siska wali kelas. Tapi kalau untuk anak SD kelas 1A, ngajarkan matematika, bahasa Indonesia, PKN, budi pekerti, pendidikan agama Islam, kemudian menghandle anak kelas 1A namanya guru kelas. Tuh. Ya, jadi beda. Nah, untuk apa tadi ya? Oh ya, untuk yang tata usaha, interaksinya tuh bukan kepada siswa, tapi kepada guru kelas. Contoh, penginputan data siswa itu melalui data-datanya itu dikumpulkan kan, orang tua memberikan kepada tata usaha ataupun anak yang kurang nanti anak memberikan kepada guru kelas memberikan kepada tata usaha. Jadi kalau tata usaha interaksi sama anaknya itu mungkin cuman untuk pengurusan ijazah, kemudian biodata kelulusan itu ya tata usaha. Jadi interaksi tata usaha itu banyak itu sama anak kelas 5 dan 6. 5, 6. Tapi kalau masih kelas 1 belum 1, 2, 3, 4 belum. Tapi kalau wali murid iya. Nah, pencatatan tabungan siswa. Nanti kita bereskan lagi ya, pencatatan pembayaran SPP, oke, bendara, beras dan lainnya, oke. Administrasi, oke. Surat masuk. Nah, poin besarnya kayak gini, kalau tata usaha, dia itu membuat surat masuk dan surat keluar, apa saja bentuk kegiatan, ataupun apa saja bentuk persetujuan yang akan kita sampaikan ke instansi tertentu, itu tata usaha ya. Terus merekap biodata siswa. SD belum masuk ini ya, Dapodik kan ya? Belum ya, Hani? Belum masuk apa, Ustazah? Dapodik udah masuk SD, IT, belum? Nggak tahu ya Ustazah. Hanifah baru 5 hari ini kerja di Darul Huda sebagai TU, Ustazah. Oh, Masya Allah, selamat bergabung. Jadi ini Hani biasanya lengkapi yang untuk ditata usaha itu, jadikan nanti jadi satu bundel ya. Boleh dibolongkan pakai pembolong kertas, kemudian dimasukkan ke dalam map. Itu kakak anak, kakak anak beserta orang tuanya ya. Kemudian akte dan juga ijazah kalau ketika mereka ada yang tamatan dari TK. 3 itu. Akte, kakak, ijazah, dan juga pas foto anak. Itu dulu deh Hanifah. Ada semua? Cuman yang 3 itu, Ustazah. Ya, itu dulu. 3 itu dulu aja. Lengkapi 3 itu dulu aja. Nanti kalau udah selesai, disalin ke dalam tabel di Microsoft Excel. Microsoft Excel itu ada nomor, nama anak, nomor nama anak, kemudian tempat tanggal lahir anak, nama ibu, nama bapak, dan sebelumnya ketika anak itu masuk kan ada pendaftaran ulang tuh. Pendaftaran ulang itu ada penghasilan orang tua. Pekerjaan ayah apa, pekerjaan ibu apa, karena kalau di kakak kan nggak ada. Nah, Ustazah Repi, anak-anak yang masuk kemarin ada ngisi biodata nggak? Ada Ustazah. Nah, biodata itu nanti direkap sama Ustazah Hanifah. Semua biodata itu direkap, nanti dijadikan satu bundel. Jadi ini bukti pendaftaran ataupun arsip pendaftaran tahun 2023-2024. Tuh. Nah, isi dari surat pendaftaran itu biasanya ada biodata nama ayah, nama anak, nama orang tua, ayah, ibu, anak, pekerjaan, penghasilan, alamat, domisili. Itu. Biasanya ada yang di situ. Oke, sama ini pendidikan terakhir orang tua.
pendidikan terakhir orang tua juga ada. Nah, ketika itu tuh sudah ada, nanti Hanifah tuh merekap semuanya dalam bentuk Excel di tabel. Jadi pendataan di situ aman. Listnya. Dapat datanya dari mana? Dapat datanya dari form pendaftaran anak. Terus apa gunanya kakak dan juga akte sama pas foto anak? Itu kalau seandainya sudah masuk ke Dapodik, itu penguploadan. Jadi anak itu terdata secara langsung di Dinas Pendidikan, Kemendikbudristek. Tuh, tapi udah masuk Dapodik, Ustazah Repi belum? Belum, belum Ustazah, lagi ngurus izin operasional. Oke, lagi ngurus izin operasional. Tapi setidaknya data itu sejak awal udah ada. Kakak, kemudian akte, pas foto, dan juga ijazah kalau ada anaknya yang tamat dari TK. Gitu. Itu dulu Ani untuk sementara. Karena TU lumayan banyak dokumen-dokumennya. Tapi untuk sementara itu dulu. Di ini ya, diarsipkan satu-satu. Oke. Ada lagi? Ustazah, kalau yang untuk guru atau yang buat karyawan, maksudnya Ustazah gimana Ustazah? Yang untuk gurunya, kepala sekolahnya, TU-nya, itu gimana datanya Ustazah? Perlu juga diarsipkan Ustazah? Ya, perlu. Kalau guru, itu arsip untuk anak. Arsip untuk anak tadi penting karena untuk menginput datanya ke Dapodik. Kalau arsip untuk guru itu sebenarnya untuk pengurusan kalau di Kemenak itu namanya simpatika. Tapi kalau di guru itu sebenarnya Dapodik juga. Dapodik nanti ambil yang ke kolom gurunya. Nah, guru datanya apa aja? Sama. Kakak juga, akte juga, ijazah terakhir juga. Ijazahnya dari ijazah SD. Kalau bisa dari ijazah TK. Karena nanti ada penguploadan riwayat pendidikan. Tahun berapa tamatnya. Kemudian sekolahnya apa aja. Tuh. Jadi kakak, akte, KTP juga ya. KTP, kakak, akte, KTP. Kemudian ijazah, mulai dari ijazah TK kalau ada, kalau nggak ada SD. Sampai ke tamatan yang terakhir. Gitu. Nah, nanti gurunya juga direkap sama seperti itu. Nomor, nama guru, kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan, alamat, lalu pendidikan terakhir, jurusan, tahun masuk, tahun bergabung di Darul Huda, tahun berapa. Nah, untuk langkah pertama sampai ke hari Senin depan, insya Allah tanggal 5 ya, 5, lengkapi itu dulu. Tanggal 5, tanggal 4 coba lengkapi itu dulu, nanti cara penginputannya, cara membuat tabelnya di Excel nanti Siska coba share. Tanggal 5 nggak bisa ya, Siska jemput paspor ke imigrasi. Sebenarnya bisa kalau pagi, karena jadwal jemput paspornya itu dari jam 10 sampai jam 3. Kalau sebelum jam 10 bisa, tapi berangkatnya mungkin dari sini kisaran jam 11, nyampe ke imigrasi itu 1 jaman, 1 jam ngurus-ngurus, kayaknya bakal balik sore. Jadi tanggal 5 nggak bisa, atau kalau mau malam sih nggak apa-apa. Jadi tanggal 5 itu tuh dari jam 10 sampai kayaknya sampai jam 6 sore itu masih di Kediri kota tuh. Di Pare kan di ininya, di kampungnya. Nanti lengkapi itu dulu Hani, baru dikasih tahu nanti cara buat tabelnya kayak gimana. Kasih tahu. Nah, terus data gurunya tuh dimasukin kemana? Dimasukin ke dalam map. Nah, gurunya kalau ada yang punya prestasi, menang lomba, minta fotokopi sertifikat juga. Apapun itu lombanya. Ataupun ikut diklat, ikut pelatihan, workshop, minta sertifikatnya juga. Itu untuk bisa memasukkan data prestasi guru kalau mau ikut lomba-lomba nanti. Biasanya dinas banyak lomba-lomba guru. Semakin cepat bergabung, semakin bagus. Dan
Terkadang kita nggak perlu mempromosikan sekolah kita secara berkoar-koar, tapi ketika kualitas sekolah kita udah bagus, dari mulut ke mulut itu udah bagus, udah bisa mempromosikan. Gimana bisa mempromosikan dari mulut ke mulut itu memberikan pelayanan yang baik. Salah satu pelayanan yang baik itu yang bagaimana? Yang ramah. Yang ramah ya, ramah. Ramah itu bukan berarti bisa diatur-atur oleh orang lain, tidak. Ramah, tegas. Itu. Jadi kalau misalnya ada wali murid yang komplain-komplain, kalau komplainnya masukannya seandainya memang membangun kita, terima. Terima kasih ya Bu, insya Allah jadi catatan bagi kita dan akan kita perbaiki di tahun selanjutnya. Tapi kalau seandainya masukannya itu yang belum membangun, terima kasih Bu masukannya, insya Allah kita catat. Dah, saja. Insya Allah kita catat. Dicatatnya apakah diaplikasikan atau tidak, kan belum tahu. Insya Allah kita catat. Terima aja dulu semuanya, apapun masukan. Mau dia tuh masukan positif, negatif, terima aja dulu. Setidaknya orang yang memberikan masukan, dia tetap akan memberikan respek yang bagus. Oke. Ada lagi? Ustazah, Ya. yang untuk prestasi guru ini harus yang juara-juara gitu ya Ustazah, yang untuk lomba? Harus hanya yang Ustazah? Iya, yang juara. Kalau prestasi yang juara. Nah, kalau untuk dan diklat yang penting ada sertifikatnya gitu kan Ustazah? Benar. Kalau yang untuk diklat, pelatihan, workshop, mau dia peserta, mau dia panitia, boleh ada sertifikat. Tapi kalau lomba-lomba itu hanya yang juara. Ada lagi? Bagusnya gini, guru-guru Darul Huda ketika waktu senggang, biasanya pelatihan-pelatihan workshop-workshop online itu banyak diadakan di weekend-weekend, Sabtu, Ahad tuh banyak diadakan. Ikuti aja semuanya. Nanti sertifikat yang didapatkan dalam bentuk virtual. Kemarin Siska pernah ikut pelatihan lomba guru berprestasi. Alhamdulillah sih, mungkin beruntung dapat juara 2 sesumbar. Dan itu karena upload sertifikatnya lumayan banyak, sertifikat pelatihan. Dan itu membantu sih melihat juri itu tuh melihat sejauh mana kita punya wawasan. Gitu. Jadi ikuti aja. Apalagi sertifikat pilih yang apa tuh yang training-training, workshop-workshop online yang gratis gitu. Ataupun kalau ada di sekitaran yang ngadain workshop-workshop online, lalu nanti gratis, kemudian tapi untuk sertifikat bayarnya sekitar 20-25 ribu, nggak apa-apa ikut aja. Itu sebenarnya untuk lomba-lomba, itu ketika diminta di pengumpulan data, ataupun berkas-berkas itu bisa menjadi poin plus. Oke, ada lagi? Lebih bagus lagi kalau bisa ikut lomba-lomba virtual, lomba menulis karya ilmiah, guru kan, jurnal. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup untuk saya. Oke, cukup Ustaz. Oke. Berarti untuk Ustazah Hanifah boleh disiapkan itu dulu, minta sama guru-gurunya. Nanti dimasukkan dalam map-map, tiap mapnya dikasih nama per guru, tapi kalau per anak dijadikan satu aja, dibuat namanya per tahun ajaran. Nanti nama per anaknya kasih stick note aja untuk pembatas. Terus kalau yang ini Ustazah Salmi sama Revi, tolong kirimkan jadwal pelajaran nanti biar kita coba sedikit perbaiki. Ketika ada yang kurang kita tambahkan, yang udah bagus kita tetap pertahankan untuk tahun selanjutnya. Dah itu. Oke, semangat jadi guru SD.
tetap berusaha lagi. Siska di sini mendoakan saja untuk di tahun-tahun selanjutnya karena sedang menikmati hidup, membebaskan pikiran dari seluruh administrasi kependidikan, insya Allah. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Berarti tanggal 4 di jam 1:30 ya? Oke, nanti dikirimkan lagi link untuk Zoom-nya. Oke, terima kasih. PowerPoint yang tadi kita lanjutkan di tanggal 4. Nanti kalau ada masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, baik sama anak, antar sesama guru, ataupun antar ke wali murid, boleh dicatat dulu, mau ditanyakan di hari Senin, boleh. Yap, terima kasih. Mohon maaf, jangan bosan-bosan untuk belajar. Quotes penting, jangan dalam bahasa Inggris deh. Kemarin ada yang komplain, tidak paham bahasa Inggris. Kita tuh nggak bisa mengubah masa depan, tapi kita bisa mulai sekarang. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memulai sekarang untuk memperbaiki masa depan. Oke, jadi start dari sekarang, mumpung masih muda, berkeras-keras nggak apa-apa, nanti ketika sudah dewasa, sudah mulai tua, memetik hasil yang bagus. Nah, kalau sekarang jor-joran, belajar, boleh nanti pas udah 50, 60, tinggal nikmati aja hasilnya itu, Masya Allah. Ya. Jadi kalau sekarang perbanyak belajar. Terkadang ketika orang tuh udah belajar, saat dia mengetahui sesuatu, dia akan sadar ilmunya sedikit banget. Tapi beda sama orang yang tahu sesuatu, itu aja yang dia tahu, dia akan merasa bahwa ilmunya itu udah banyak banget. Makanya jangan bosan-bosan belajar ya. Sama Siska juga. Oke, banyak maaf, sampai ketemu hari Senin insya Allah. Suka ada umur yang panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, happy weekend. Have a good day. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Boleh live yang mau live?